Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperlihatkan video seputar video dokumenter seputar ideologi nasional di era digital. Selamat menyaksikan. Jaki duduk di kamarnya, tenggelam dalam kekacauan media sosial yang berputar-putar. Wajahnya adalah topeng kebingungan dan pengaruh yang mulai tumbuh. Mengapa internet penuh dengan perdebatan tanpa akhir? Mana yang benar, mana yang salah? Dulu saya diajarkan tentang Pancasila di sekolah. Tetapi di sini rasanya semua nilai itu bertentangan, bisik. Narator berbicara, suara akal sehat menembus kebisingan digital. Di era digital, arus informasi sangat cepat. Ideologi transnasional dan informasi yang belum diverifikasi dapat dengan mudah memengaruhi pemikiran generasi muda. Lanjut narator. Disinilah pemahaman mendalam tentang Pancasila menjadi penting sebagai filter dan landasan berpikir. Narator menyimpulkan sebuah seruan untuk menambatkan diri pada prinsip. Jaujah mengajak Jaki untuk bergabung dalam petisi online mengenai isu-isu lingkungan. Jaki, kita sebagai anak muda juga memiliki kekuatan untuk membuat perubahan. Dengan petisi online ini, suara kita dapat didengar. Jaki mengungkapkan keraguannya. Tapi, bukankah politik itu rumit dan penuh intrik? Jaujah menjawab, platform digital memberi kita ruang baru untuk itu, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai musyawarah dan mufakat. Narator, Faivo, Pancagatra politik di era digital menuntut warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab. Jaki mengunjungi Ridwan, seorang pembuat konten yang mengajarkan tentang Pancasila melalui platform digital. Ridwan menjelaskan, saya membuat konten ini agar anak muda seperti kalian mengerti bahwa Pancasila bukan hanya sekadar hafalan di sekolah, tetapi kita bisa menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan. Jaki bertanya, tapi bukankah ada banyak orang yang menggunakan internet untuk menipu atau menjual barang ilegal? Ridwan menjawab, disitulah pentingnya memiliki etika dan moral. Pancasila mengajarkan kita tentang keadilan sosial dan kemanusiaan. Jadi, bahkan dalam bisnis, kita harus jujur dan bertanggung jawab. Jaki video call bersama teman-temannya yang sedang belajar di luar negeri, ucap teman Jaki. Meskipun aku di sini, aku tetap bangga dengan budaya Indonesia. Aku sering berbagi tentang tarian tradisional dan makanan khas kita di media sosial, ucap Jaki. Benar, kita juga harus aktif melestarikan budaya kita di dunia digital. Jangan sampai kita justru lebih mengenal budaya asing daripada budaya sendiri, ucap Bapak. Ingat nah, kemajuan teknologi memang penting, tapi akar budaya kita adalah jati diri bangsa. Pancasila mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman budaya. Narasi Pancagatra sosial. Budaya di era digital menyoroti pentingnya menjaga dan melestarikan identitas nasional dan nilai-nilai luhur bangsa di tengah arus globalisasi budaya, ucap Bapak. Dulu, ancaman keamanan itu terlihat nyata, seperti penjajahan fisik. Sekarang, ancamannya bisa datang dari dunia maya, seperti serangan siber dan disinformasi yang bisa memecah belah, ucap Jaki. Jadi, kita juga harus waspada di dunia digital, ya Pak? Ucap Bapak. Tentu nah, Pancagatra, pertahanan keamanan di era digital, berarti kita harus memiliki ketahanan siber yang kuat dan kemampuan untuk menangkal propaganda. Narasi Pancagatra, pertahanan keamanan di era digital, menuntut kesadaran akan ancaman non-tradisional seperti cybercrime, terorisme, siber. Arya tersenyum sambil melihat timeline media sosialnya. Dengan lebih bijak, ucap Jaki. Ternyata, nilai-nilai Pancasila itu tetap relevan di era digital ini. Justru, kita perlu menggunakannya sebagai kompas untuk menavigasi dunia maya. Narasi Pancasila adalah fondasi bangsa yang abadi. Di era digital ini, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancagatra menjadi semakin penting untuk menjaga persatuan, kemajuan, dan identitas nasio.